Halo Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Undur Diri. Pagi ini saya berada di kolam gurame, sekaligus mau memeriksa rakit terapung hidroponik saya ini Mas Bro. Nah, ini yang di belakang saya. Nah, rakit terapung ini saya siapkan sebulan yang lalu Mas Bro. Ini ada dua jenis kangkung yang saya tanam di sini. Yang pertama ini kangkung akar atau kangkung darat. Yang kedua kangkung air. Nah, bibit kangkung air saya dapat dari membeli di pasar. Jadi saya beli di pasar kangkungnya, daunnya saya lempar ke kolam. Ini kolam ikan gurame untuk makan ikan gurame. Nah, sementara batangnya panjang-panjang 10 cm saya taruh di sini dan hidup dengan baik. Ini memang perbedaan kangkung air dan kangkung darat Mas Bro pada daun. Kalau kangkung air ini cenderung daunnya lebih lebar nih, kan bisa dilihat nih, lebih lebar. Usia yang sama-sama usia sekitar 3-4 minggu. Sementara kangkung darat dia daunnya lebih tirus, lebih lonjong-lonjong. Ini Mas Bro, ini apa istilahnya, ada harmonisasi antara kangkung darat dengan kangkung air di rakit terapung saya ini. Sekedar mengingatkan, media tanam yang saya pakai ini adalah ijuk di bawahnya dan arang di bagian atas. Nah, sama sekali tidak ada nutrisi, tidak ada tambahan pupuk kandang atau apa segala macam, hanya arang doang, arang semata. Alhamdulillah lah Mas Bro, hidup dengan baik, baik kangkung daratnya maupun kangkung airnya. Hanya yang sebelah sini yang agak jarang-jarang. Ini karena memang kemarin ini agak telat sih saya menanamnya juga. Kemudian pas mungkin cuaca panas waktu itu. Nah, kangkung daratnya agak jarang-jarang. Tapi secara umum tumbuhnya bagus. Total semua 8 keranjang saya tanami kangkung. Terus terang ini uji coba rakit terapung. Saya dulu mengawalinya rakit terapung ini sebagai eksperimen saya untuk membantu mengurangi limbah atau racun sisa pakan dari air kolam ini. Jadi setiap pagi, setiap hari saya memberi makan ikan di dalam kolam ini, ikan gurame, ikan kelemak, ikan kapiat juga isinya. Juga ada beberapa ekor ikan koi di dalam kolam ini. Itu saya beri dengan pelet. Setiap hari saya beri dengan pelet. Nah, pelet-peletnya itulah yang berpotensi menjadi racun, menjadi amonia kalau dia bersisa atau dari kotoran ikan itu sendiri, Mas Bro. Nah, potensi amonia itulah yang kita coba minimalisir dengan tanaman hidroponik. Jadi dalam teori saya yang dari referensi yang saya baca, akar dari kangkung ini atau akar tanaman bisa membantu mengurangi racun. Kemudian kangkungnya nanti selain untuk konsumsi di rumah tangga, juga tidak masalah akan dikonsumsi oleh ikan-ikan yang ada di kolam ini. Terutama yang kangkung air itu Mas Bro. Nanti kangkung air itu kan tumbuh panjang, dia menjalar di atas kolam. Nah, itulah yang akan dimakan oleh terutama ikan gurame dan ikan koi. Ini kangkungnya Mas Bro, alhamdulillah tumbuh. Ini yang umur 1 bulan ya, umur 4 minggu, 3-4 minggu lah sekitar itu. Tidak kelihatan ada hama, kalaupun ada ya tidak masalah. Karena saya memang hidroponik ini, hidroponik terapung, terutama tanaman-tanaman sayur ini, saya ingin selalu memang organik, tanpa bahan kimia, tanpa menyemprot pestisida, insektisida dan lain segala macam. Kalaupun harus memberantas hama atau mengurangi hama, saya memakai daun kipahit, Mas Bro. Bisa dilihat di video saya yang lain bagaimana saya mengolah daun kipahit menjadi pestisida atau insektisida. Jadi pestisida itu dia mengurangi hama.
tidak membunuhnya, hanya membuat hama itu menjauh karena tidak menyukai daun-daunnya. Nah, kangkung ini hamanya nih kan, kalau selain capung ini saya nggak tahu nih bisa disebut hama atau tidak capung ini. Mudah-mudahan bukan hama. Yang pasti jadi hama itu ini Mas Bro. Kelihatan nggak Mas Bro? Nih saya tunjuk. Itu barusan terbang. Itu belalang Mas Bro. Kalau belalang itu memang hama karena dia memang memakan daun-daun kangkung ini. Kalau capung nggak, ini capung. Belalang, kemudian kepi itu yang biasa juga menjadi hama untuk daun kangkung ini. Ini capung lagi, ini ada 3 ekor. Kalau capung tidak apa-apa, sekedar hinggap. Ini ada hama nih Mas Bro. Ini satu ulat. Nah, kalau ulat kayak gini nggak perlu diberantas Mas Bro, dikeluarkan aja, dikeluar, dilemparkan ke kolam, paling ya jadi makanan ikan. Ini ada hama. Ini udah habis nih daunnya Mas Bro, dimakan oleh ulat ini. Karena memang daun kangkung ini lezat, jadi wajarlah kalau ulat ini menyukainya. Ini Mas Bro ya, kalau ketemu hama kayak gini ya kita potong saja, kita buang. Coba kita periksa yang lain, apakah ada hama ulat yang serupa. Ya, kelihatan dari daun-daun yang koyak-koyak dimakannya itu ulat. Kayaknya nggak ada lagi Mas Bro. Alhamdulillah ya, ini sebuah kejutan bagi saya. Ternyata ketika minggu kedua dia sempat menguning, sekarang tumbuh dengan hijaunya dan tumbuh harmonis antara kangkung darat dan kangkung air, saling kejar mengejar nih. Kangkung air hanya di bagian pinggir nih, di bagian pinggir itu hanya kangkung air, sementara kangkung daratnya di tengah. Nah, selain yang 8 keranjang ini Mas Bro, ada 4 keranjang lagi kangkung di sini. Cuma ini baru umur sekitar 10 harian lah. Nah, ini Mas Bro, ini saya masuk kolam nih. Nah, ini kayaknya rakitnya juga sudah mulai turun ya, agak tenggelam. Mungkin nanti akan saya bantu lagi untuk bertahan dengan pipa paralon. Kebetulan saya punya pipa paralon, sisa pipa paralon di sana. Mungkin nanti bisa saya pakai di ujung sana Mas Bro. Nggak kelihatan ya. Nah, nanti bisa saya pakai untuk membantu pengapungan rakit ini. Nah, ini yang umur 10 hari. Ini agak berbeda perlakuannya, media tanamnya dibandingkan yang sebelah sana. Nah, itu. Kalau ini saya tambahin kotoran kambing Mas Bro. Nih kan terlihat tuh bulat-bulat kotoran kambing. Nah, untuk nutrisinya, ini juga eksperimen saya bersama mamanya Krucil. Kemarin dia minta jangan sekedar dikasih ijuk dan arang, katanya coba ditambah kotoran kambing. Nah, ini saya tambahin kotoran kambing sebagai nutrisi. Nah, 10 hari hidupnya lumayan lah. Memang sih waktu menabur benihnya agak jarang-jarang kemarin, dan hidupnya juga jarang-jarang. Saya khawatirnya kalau terlalu ramai itu nanti tumbuhnya subur dan padat, dia kurus-kurus, makanya tidak saya kasih terlalu banyak. Selain juga mengantisipasi beratnya, saya khawatir kalau dia tambah berat, ini rakitnya tambah turun. Karena kemarin seorang teman mengingatkan, ini kayaknya bambu muda katanya. Kalau bambu muda air bisa meresap, yang lebih baik untuk rakit terapung ini bambu yang agak tua, itu kata teman itu. Oke Mas Bro, itu kangkung Mas Bro. Nah, ini saya mau tunjukkan tanaman lain yang saya miliki. Nah, ini pakcoy Mas Bro.
Pakcoy juga seperti kangkung, saya tanam menggunakan media ijuk, arang, dan kotoran kambing. Kalau menurut saya nih umur 1 minggu setelah tanam ini, setelah saya pindahkan dari persemaiannya, ini sih agak menyedihkan hidupnya ya, agak kuning-kuning gitu. Tapi alhamdulillah dia hidup gitu. Saya khawatir kemarin melihat dia kuning-kuning itu, saya pikir dia tidak mau hidup. Ada yang mati karena kemarin juga panas beberapa hari, 1 minggu lebih. Nah ini baru kemarin baru ada hujan di sini. Ini kan nampak daun-daun juga agak menghijau di kolam saya ini. Nah itu karena memang kemarin ada hujan. Nah, tapi ya alhamdulillah juga tumbuh dengan baik pakcoynya. Ini ada 4 keranjang, masing-masing keranjang itu 6 ya, 6 berarti total 24. Nah, tapi ada satu ini memang kemarin itu ketika dipindahkan patah ya. Yang di sini ini patah, jadi tidak selamat nih. Tidak apa-apa lah. Oke Mas Bro, demikian saya mengupdate tanaman di rakit terapung saya, dan alhamdulillah ada harmonisasi kehidupan di sana, yaitu antara kangkung darat dan kangkung air. Ya lumayan lah, kangkungnya nanti bisa untuk konsumsi, akarnya bisa bermanfaat untuk membantu memulihkan kondisi air. Oke Mas Bro, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.